Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan solehah. Nah, pada pagi hari ini semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semangat ya untuk menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, soleh dan solehah semua, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran ke-6. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya soleh dan solehah semua. Nah, sekarang semuanya duduk dalam sikap sebelum berdoa. Nah, doa kalau saya pimpin ya soleh dan solehah. Pada soleh dan solehah semua berdoa mulai. Berdoa selesai. Tahukah soleh dan solehah, apakah soleh solehah masih ingat bagaimana cara bermain lompat kata yang menggunakan bola kecil? Nah, ayo kita mengingat kembali tentang permainan lompat kata ya soleh dan solehah. Nah, seperti ini permainannya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengenal permainan lompat kata. Nah, yang dibutuhkan itu bola kecil dan kardus. Cara bermainnya, kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, setiap kelompok berbaris, lalu letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan. Letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola. Nah, setiap anggota kelompok harus melompat kata menuju ke arah bola. Artinya, siswa mengambil bola dan melemparkan bola ke dalam kardus yang berjarak 3 meter dari siswa. Nah, anggota kelompok yang telah memasukkan bola ke arah berjalan ke arah barisan belakang. Nah, anggota berikutnya mendapat giliran. Nah, kelompok yang memasukkan bola lebih banyak adalah pemenangnya. Nah, jadi seperti ini, kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Misalkan ini kelas kita, ada kelompok A dan ada kelompok B. Nah, kedua kelompok itu berbaris soleh dan solehah. Berbaris, lalu di depan kelompok tersebut kita taruh kardus. Kita letakkan kardus yang berjarak 3 meter ke depannya. Begitu juga kelompok setelah satunya lagi. Lalu masing-masing kelompok melompat kata, melompat di kardus tersebut. Lalu di depan kardus tersebut ada bola. Nah, bola yang telah antum dapat, antum melemparkan ke dalam kardus yang ada di depannya. Nah, apabila masuk ataupun gagal, bergantian antum berjalan ke belakang kelompoknya. Nah, anggota berikutnya melanjutkan permainan lompat kata. Nah, kelompok yang paling banyak memasukkan bola itulah kelompok yang menjadi pemenang. Sebelumnya kita telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang soleh dan solehah akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengenal bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik. Nah, ini kan bagaimana membuat ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama, pertanyaan yang baik itu sesuai dengan topik. Topik apa yang akan soleh-solehah angkat? Misalkan topiknya tentang tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, maka pertanyaannya itu mengenai tumbuh-tumbuhan. Pertanyaannya jawabannya bukan iya dan bukan tidak saja. Nah, maka dari itu usahakan pertanyaan yang dibuat itu jawabannya tidak hanya iya dan tidak saja. Nah, selanjutnya, antar pertanyaan itu berkesinambungan, menggali lebih banyak informasi. Nah, bahasa yang benar, pertanyaannya fokus dan tepat sasaran, dan ciri-ciri yang terakhir itu diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebelumnya kita juga telah sudah
mempelajari tentang sikap sebelum melakukan wawancara, sedang melakukan wawancara, dan setelah melakukan wawancara. Bisa dibuka lagi bukunya dan dibaca-baca kembali apa aja sikap yang harus kita lakukan. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Ayo kita diskusikan secara bersama-sama. Sebelumnya, kita telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan hewan tersebut di muka bumi. Nah, di sini ada teks tentang lestarikan hewan langka. Nah, pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalkan suaka marga satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Nah, dengan melindungi hewan langka, kita dapat yang pertama, manfaat dari melindungi hewan langka misalnya menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalkan untuk bahan pangan dan obat-obatan. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustaz harap semoga soleh dan solehah semua bisa paham mengenai apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum Ustaz akhiri pembelajaran kita bersama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.